Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li amwatina wa liman lahu haqqun alaina khususan mu'allifu hadzal kitab bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل في موجبات الغسل وموجبات الغسل ستة إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari yang berkah ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di musalla yang berkah insyaallah, guna melanjutkan kajian rutinan kita setiap bulannya, yaitu mempelajari daripada syariat warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita, upaya kita, usaha kita semua yang ikut andil dalam terlaksananya kajian ilmu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal jariyahnya, dijadikan penyebab untuk mendapatkan ridha Allah, ridha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya amal yang paling disukai oleh Nabi adalah mendengarkan atau adalah membuat orang lain itu bisa belajar mengetahui syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amal yang paling disukai oleh Nabi, karena tugas Nabi itu adalah menyebarkan ajaran Allah. Tugas Nabi menyebarkan ajaran Allah. Ketika beliau wafat, maka beliau pasrahkan tugas tersebut kepada kita semua. Jadi kalau pengen jadi orang yang disukai, yang dicintai oleh Nabi, jadilah penyebar untuk orang lain mendengarkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan tugas ustadz, bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas habib, tugas semua yang punya ilmu tugasnya memberikan ilmunya. Kalau nak dihitung lemak di rumah daripada kita bentuk. Bapak parah pak, kita dari Palembang. Kalau kamu lesu, apalagi kami ngomongan dari Palembang. Dijemput dari Habib Ahmad jam 5 itu dari rumah beliau. Dari rumah beliau ke rumah itu kurang lebih sama macet sejam.
Kemudian jam setengah 6 atau jam 6 baru kami jalan di sini. Jadi kalau memang nak lemak-lemakan, lemak di rumah gagal. Musim dingin pula ini. Lemak ngerokok, ngopi, sambil di rumah. Cuman tujuan kita kan hidup di dunia ini bukan nak lemak-lemakan. Lemak tuh kaget, hidup di akhirat, lemak lah. Di dunia ini lemaknya terbatas. Lemaknya apa gitu? Rokok 2 batang paling. Punya rokok cuma 2 batang, paling itu lemaknya. Tapi di akhirat nikmatnya kita tidak ada batasnya. Nah, jadi tugas untuk menyebarkan ajaran Nabi besar Muhammad itu sekali lagi bukan hanya tugas ustadz, tugas kiai, tugas habib, tapi tugas semua, tugas kita semua itu. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya jabatan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Kades, Pak siapapun itu dengan jabatannya. Yang punya harta dituntut dengan hartanya. Yang punya harta dituntut dengan hartanya untuk menyebarluaskan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya pemikiran dengan pemikirannya, idenya. Yang punya kekuatan dengan kekuatannya, tenaganya. Yang tidak punya semua misalkan, dengan ikut meramaikan, itu juga adalah andil Anda dalam menyebarluaskan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luas maknanya itu. Bukan hanya yang punya ilmu, tidak, semua bisa ikut andil dalam menyebarluaskan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu amalan yang paling dicintai oleh Nabi. Karena tadi alasannya, tugas Nabi itu adalah tabligh, menyampaikan ajaran Allah. Ketika beliau wafat, beliau serahkan tugas tersebut kepada kita. Yang mengambil beban tersebut, yang mengambil tugas tersebut itu orang-orang pilihan, orang-orang yang pasti akan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok tersebut, dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan mendengarkan hukum tentang mandi. Jadi mandi itu ada 3. Yang pertama mandi wajib, yang kedua mandi sunnah, yang ketiga mandi biasa. Bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Mandi biasa, atau kita dari yang tengah dulu biar gampang memahaminya. Mandi sunnah. Mandi sunnah itu adalah mandi yang diniatkan. Jelas, namanya mandi kalau pengen dapat sunnah harus diniatkan. Mandi kalau pengen dapat sunnah harus diniatkan. Jadi misalkan nanya, apa Ustadz bedanya mandi sunnah sama mandi biasa? Cuman niat. Apa contoh mandi sunnah? Contoh mandi sunnah kita mandi di hari Jumat untuk hadir sholat Jumat. Sebelum ke masjid kita mandi. Nah, kalau kita mandinya dengan niat untuk hadir Jumat dapat pahala. Ini mandi sunnah. Tapi kalau niat mandinya biar tidak bau, misalkan habis keringetan, misalkan tanpa dia niat untuk hadir sholat Jumat, maka mandinya mandi biasa, bukan mandi sunnah. Contoh lagi mandi sunnah ketika hari Lebaran. Hari Lebaran kita disunnahkan untuk mandi. Niatkan mandinya mandi sunnah. Kurang lebih kalau untuk selain manasik haji dan umrah, 2 ini mandi sunnah. Mandi Lebaran sama mandi hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan ada lagi mandi sunnah, mandi setiap malam di bulan suci Ramadan. Mandi setiap malam di bulan suci Ramadan sebelum sholat tarawih. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu juga mandi sunnah. Sisa mandi sunnah itu banyak di mana? Banyak di manasik haji atau umroh. Sebelum masuk Mekah sunnah mandi.
Sebelum masuk Madinah sunnah mandi. Sebelum ihram sunnah mandi. Begitu. Setelah sunnah mandi. Ada lagi yang keempat yang selain di manasik haji dan umrah, yaitu mandi sunnah untuk orang yang habis memandikan jenazah. Itu juga sunnah mandi. Orang yang habis memandikan jenazah sunnah mandi. Kalau orang yang habis melihat jenazah atau hadir di tempat jenazah, itu hanya sunnah wudu. Tapi kalau orang yang habis memandikan jenazah, dia sunnah untuk mandi. Ada lagi mandi sunnah untuk sholat istisqa. Di Indonesia jarang terjadi itu, makanya mungkin sebagian belum tahu. Tapi kalau di Jazirah Arab sering sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat minta hujan. Sholat minta hujan. Sama kayak sholat Jumat lah kasusnya, kurang lebih. Ada 2 khutbah, ada sholat 2 rakaat begitu, dan meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mandi sunnah. Mandi sunnah kalau tidak diniatkan untuk sunnah, jadinya mandi biasa. Kita mandi pagi sore, mandi biasa itu, bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib. Pembahasan kita malam hari ini itu di bab mandi wajib. Mandi wajib artinya diwajibkan oleh syariat kita untuk mandi. Tak boleh tak mandi, karena ini kaitannya dengan ibadah. Kalau Anda masih ada tuntutan untuk mandi wajib, Anda belum mandi, sholat Anda tidak sah. Tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh masuk masjid. Begitu. Jadi kenapa dinamakan mandi wajib? Karena harus mau tidak mau kita untuk mandi. Penyebabnya ada 6. Penyebab mandi wajib itu ada 6. 3 khusus untuk perempuan, dan 3 lagi itu untuk perempuan dan laki-laki. 3 khusus untuk perempuan. Untuk perempuan yang seperti kita ketahui, yang pertama adalah haid, datang bulan. Bukan pas haidnya dia wajib mandi, nanti pas sucinya. Ketika sudah suci, darah haidnya tidak keluar lagi, maka dia wajib untuk mandi. Kemudian an-nifas, ketika nifas. Haid itu darah yang keluar ketika apa? Ketika perempuan sudah paling kecil. Darah haid itu perempuan umur 9 tahun. Jadi misalkan ada perempuan di bawah 9 tahun keluar darah, itu bukan darah haid, bukan darah men, itu bukan. Itu darah lain. Sekarang ini gampang, tinggal ke dokter, diperiksa sama dokter, oh ini darah ini misalkan. Kapan perempuan kemungkinan itu adalah darah haid yang dia keluarkan? Ketika umurnya 9 tahun. Pas 9 tahun atau 9 tahun kurang 2 minggu, itu ulama dibatasi sama ulama. 9 tahun pas atau 9 tahun kurang 2 minggu, melihat darah keluar dari dirinya darah, maka darah itu adalah darah haid. Darah itu darah haid. Nah, selesai, ketika ada panjang bab haid kalau kita jelaskan, selesai darah haid itu nanti ada babnya sendiri, maka dia wajib mandi, biar dia bisa sholat, biar dia bisa membaca Al-Quran, biar dia bisa masuk masjid, gitu. Itu yang pertama, khusus untuk perempuan. Yang kedua, yang mewajibkan mandi adalah an-nifas. Nifas itu darah yang keluar ketika perempuan selesai melahirkan. Darah yang keluar ketika perempuan selesai melahirkan, dengan syarat di rahimnya sudah tidak ada janin lagi, baru dinamakan darah nifas. Misalkan itu perempuan ngandung kembar, metu yang pertama kakaknya,
Yang pertama tuh kakak apa adik? Macam-macam. Ada yang ngomong kakak, karena duluan. Ada yang ngomong adik, kakaknya ngalah. Yang pertama itu kakak pastinya. Karena umurnya dimulai duluan, kan begitu. Lebih tua. Gitu. Nah, jadi mentu yang pertama misalkan. Kadang jarak yang pertama dengan yang kedua kali itu lumayan. Nah, di antara jarak yang pertama dan yang kedua keluar darah itu bukan darah nifas. Belum dinamakan nifas. Kapan dinamakan nifas? Dinamakan nifas itu nanti kalau yang kedua sudah keluar, rahimnya sudah kosong dari janin, keluar darah habis itu, baru itu namanya darah nifas. Terus Ustadz, apa darah yang tadi di tengah-tengah dua bayi tadi? Itu namanya darah melahirkan saja, bukan darah nifas. Nifas selesai, si perempuan tadi wajib mandi. Nifas selesai, wajib mandi. Jamaah agak maju sedikit biar kawan-kawan yang datang itu ada tempat duduk. Jadi akhirnya belakang kalau kata yang nak duduk di depan. Maju jamaah. Tawaduk itu bukan di pas belajar, tawaduk pas makan. Kalau tawaduk pas sholat sama sop belajar itu kata tawadukan. Itu harus yang paling depan. Kalau pacar aku yang di depan nian. Itu kalau lagi belajar. Kata tawaduk rendah hati. Tapi kalau pas makan baru tawaduk. Kita kebalik, belajar kita di belakang, makan di depan gitu. Terbalik jadi itu. Nah, jadi penyebab yang kedua dari yang mewajibkan perempuan mandi adalah nifas. Nifas itu paling sebentarnya hanya sekali keluar, rata-rata 40 hari, yang paling panjang 60 hari. 60 hari. Selesai 60 hari, maka dia wajib mandi. Untuk apa? Wajib mandi biar dia bisa sholat, biar dia bisa puasa, biar dia bisa masuk masjid, biar dia bisa baca dan menyentuh Al-Quran, biar bisa dihubungi dengan oleh suaminya, begitu. Nah, itu penyebab kedua. Penyebab ketiga al-wiladah, melahirkan. Jadi umpama ini, misalkan ada perempuan melahirkan, setelah dia melahirkan tidak keluar darah nifas, misalkan tak keluar darahnya bersih, misalkan, apakah dia tidak wajib mandi? Tetap dia wajib mandi. Karena penyebab ketiga untuk perempuan wajib mandi yaitu melahirkan. Jadi walaupun umpama setelah melahirkan tidak keluar darah nifas, tetap dia wajib mandi. Itu 3 penyebab untuk khusus perempuan. Yang keempat, dari yang keempat sampai yang keenam nanti itu untuk perempuan dan laki-laki. Apa yang keempat? Ilajul hasyafati fil farji. Yang keempat, sekali lagi di dalam ilmu itu tidak ada malu-malu, ya. Jadi kita belak-belakan, tak boleh malu-malu dalam bab ilmu. Apa penyebab mandi yang keempat? Kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Itu wajibkan mandi. Batas yang masuk itu sampai batas biasanya kita sunat. Laki-laki kemaluannya kalau sunat sampai mana? Nah, sampai situlah batas yang mewajibkan untuk mandi. Tidak sampai sebatas itu, maka belum wajib mandi. Masuk sampai batas itu wajib mandi, walaupun tidak keluar sperma. Jadi bukan penyebab ketika suami dan istri berhubungan mandi itu sperma keluar, tidak. Kemaluan suami sudah masuk ke dalam kemaluan perempuan istrinya, maka sudah wajib mandi walaupun tidak keluar sperma. Itu yang dikatakan langsung hadisnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani aw massal khitanul khitana wajabal ghuslu. Kata Nabi, kalau dua kemaluan bertemu, Nabi dalam
mengumpamakan sesuatu dengan bahasa yang halus. Kalau dua kemaluan ketemu maka sudah wajib mandi, kata Nabi. Apa kata Siti Aisyah? Fa'altuhu ana wa Rasulullah faltasalna. Ini Siti Aisyah ketika menjelaskan hukum tidak malu, karena ini hukum dan kita perlu tahu apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ketika berhubungan kepada istrinya, salah satu istrinya yaitu Aisyah. Jadi beliau harus membukakan. Kalau untuk perempuan lain tidak boleh menceritakan masalah yang terjadi semalam di kamar kepada orang lain, tidak boleh. Bahkan Nabi besar Muhammad mengancam perempuan menceritakan kepada temannya apa yang dia lakukan dengan suaminya di dalam kamar semalam, tidak boleh, haram. Jadi ibu-ibu jangan cerita masalah-masalah itu. Cerita yang lain banyak diceritakan. Cerita situ nih ya. Tak boleh. Haram. Bukan makruh, tak, haram. Nabi mengharamkan perempuan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan suaminya di malam hari. Itu privasi, khususi yang tak boleh dibuka-buka. Siti Aisyah, kenapa beliau menceritakan? Kata Siti Aisyah, Nabi ngomong kalau kemaluan, sudah masuk ke kemaluan wajib mandi, tidak perlu keluar sperma. Kata Siti Aisyah, aku dan Rasul pernah melakukannya seperti itu, maka kami mandi. Nah ini kan privasi beliau. Cuman kan beliau ini suaminya adalah Nabi besar Muhammad, Khalifatullah fil ard, yang mempraktekkan hukum Allah. Apa yang beliau lakukan jadi hukum, apa yang beliau lakukan jadi dalil, apa yang beliau lakukan jadi qudwah dan uswah, suri tauladan, maka harus diceritakan. Dan Siti Aisyah tidak malu, beliau ceritakan, kami pernah sama Nabi melakukannya, tidak sampai keluar sperma, maka kami mandi. Artinya wajib mandi walaupun sperma Anda tidak keluar, begitu. Itu yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi kalau untuk perempuan selain Siti Aisyah, tidak boleh ceritakan apa gawe, apa yang kau lakukan sama laki kau, kata efeknya ke orang lain. Tapi kalau istri-istri Nabi ketika mereka menceritakan privasi mereka dengan Nabi, itu adalah hukum. Siti Maimunah menceritakan, kata Siti Maimunah, aku pernah mandi bareng Nabi, padahal aku waktu itu lagi haid, lagi datang bulan. Tapi biasa Nabi mandi bareng aku sama Nabi. Ini kalau perempuan lain tidak boleh ceritakan ke kawan-kawannya. Tapi kalau beliau Siti Maimunah, istrinya Nabi, Nabi itu penentu hukum yang bisa mengatakan ini halal, ini haram Nabi, maka dia ceritakan karena itu hukum. Bukan privasi, bukan, itu hukum untuk semua umat. Tapi selain Nabi, mau dia habib, mau dia kiai, mau dia ustaz, bukan hukum. Apa yang dilakukan ustaz bukan hukum. Apa yang dilakukan kiai bukan hukum. Apa yang dilakukan oleh habib bukan hukum. Yang jadi hukum itu hanya yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan sahabat saja bukan hukum, apalagi kita, kan itu. Nah, makanya tidak boleh dibongkar masalah pribadi itu. Tapi kalau istri-istri Nabi mau tidak mau, mereka harus menceritakannya karena Nabi adalah yang memberi hukum halal atau haram. Jadi ketika mereka menceritakan, oh kita dengar, oh berarti tidak apa-apa cak ini, itu. Oh berarti tidak apa-apa cak ini, karena pernah dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebab yang keempat untuk wajib mandi tadi, kemaluan ketemu dengan kemaluan, walaupun tanpa sengaja, walaupun dalam keadaan tidur. Ini wajib mandi dua-duanya. Yang wajib mandi dua-duanya. Walaupun misalkan si istri lagi tidur, tidak dia sadari, disetubuhi oleh suaminya, bangun, suaminya ngomong, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Kecuali satu yang tidak wajib mandi ketika disetubuhi. Siapa itu? Kalau yang disetubuhi itu sudah meninggal dunia. Misalkan ini, ada orang agak sakit itu kan, bininya meninggal, masih dia nak hubungi misalkan, disetubuhi sama dia, istrinya yang sudah meninggal dunia,
Si suami karena dia masih hidup tetap wajib mandi, tapi si bini yang sudah dimandikan, misalkan bini olah dimandikan siap udah nak disolati, tinggal dikuburi sama suaminya disetubui. Ini bukan kita ngarang-ngarang, ustadznya ada di kitab ini, sama ulama dibahas sama ulama kita. Itu yang wajib mandi hanya yang masih hidup. Si mayit tidak wajib mandi lagi. Oh, diulangi tak ustaz mandinya? Tak perlu diulangi. Batal tak ustaz wudunya? Tidak batal, sudah. Yang masih kena hukum yang masih hidup. Yang sudah meninggal tidak kena hukum. Hanya itu gambaran yang pelaku cuma wajib mandi. Tapi kalau dua-duanya masih hidup, walaupun tidak sadar, walaupun terpaksa, walaupun naudzubillah perempuan ada yang diperkosa, tetap dia wajib mandi. Tetap wajib mandi. Nah, itu penyebab mandi wajib yang keempat. Kemudian yang kelima, penyebab mandi wajib yang kelima adalah khurujul maniyyi, keluar sperma. Nah, itu baru wajib mandi. Baik ketika berhubungan tadi keluarnya atau tidak, baik dalam keadaan sadar atau tidak dalam keadaan sadar, dalam tidur, wajib mandi. Sperma itu kita semua tahu gimana rasanya, gimana warnanya. Ulama mengatakan warnanya, ada yang mengatakan baunya seperti bau putih telur, itulah sperma keluar, wajib mandi. Dan yang wajib mandi itu sperma punya kita. Cak mana ustaz sperma punya orang lain itu dari kita? Ada kata ulama. Ketika perempuan istri disetubuhi oleh suaminya dan dia tidak sadar dalam keadaan tidur, atau si perempuan tadi, jadi perempuan nih tidur, dia tidak sadar disetubuhi oleh suaminya, bangun. Setelah dia bangun, suaminya ngomong, tadi kau aku setubuhi, maka dia wajib mandi. Setelah dia mandi, baru dia buang air kecil misalkan. Ketika dia buang air kecil, keluar sperma dari kemaluannya. Itu bukan sperma miliknya, tapi sperma milik suami. Ini yang harus kita takjub, itu ulama kita ini detailnya dalam menguraikan hukum syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detail mereka itu. Jadi kadang mereka tuh lebih hebat dari dokter. Mereka tuh dokter dulu tuh. Cak mano sperma metu dari bukan yang punyanya. Itu kata dia. Karena ketika perempuan tidak memiliki syahwat waktu berhubungan, atau tidak sadar, atau yang diperkosa tadi, itu tidak keluar sperma. Dia mandi, habis dia mandi, dia metu dari kemaluannya sperma, itu bukan sperma dia. Itu sperma sila 6. Maka dia tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Beda dengan kita. Misalkan laki-laki habis berhubungan, makanya ikuti sunnah Nabi. Kenapa? Nabi itu mengajarkan setelah berhubungan, sebelum mandi, buang air kecil dulu. Jangan langsung mandi. Buang air kecil dulu. Kenapa? Takutnya di kemaluan laki-laki itu masih sisa sperma yang belum keluar. Misalkan dia habis keluar sperma, langsung mandi tanpa dia buang air kecil dulu. Habis dia mandi, baru dia buang air kecil, metu lagi sperma, wajib mandi lagi. Wajib mandi lagi, karena itu spermanya. Begitu. Dia habis berhubungan, habis keluar sperma, langsung mandi. Habis mandi baru dia buang air kecil. Keluar lagi spermanya ketika buang air kecil, sisa masih belum keluar, wajib mandi lagi. Makanya sunnah Nabi apa? Kata Nabi, ketika kalian setelah berhubungan, sebelum mandi, buang air kecil dulu. Itu sunnah Nabi. Nah, jadi ketika buang air kecil sebelum mandi, sisa-sisa sperma akan keluar. Jadi tidak perlu mandi dua kali. Nah, itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mewajibkan seseorang untuk mandi yaitu
keluar sperma dan itu sperma miliknya, bukan sperma milik orang lain dan sperma yang keluar pertama kali darinya. Misalkan disebutkan sama ulama ini, kalau ada orang yang memasukkan spermanya setelah keluar, dimasukkan lagi, keluar lagi, tidak wajib mandi, karena itu sperma yang udah ada di luar, dimasukkan lagi sama dia, keluar lagi habis itu, tidak wajib mandi. Kemudian jangan panjang-panjang lah, agak pening kepala kan. Soalnya otak kita tidak sampai otak mereka ulama. Jadi jangan takut. Misalkan ada yang terkena masalah itu tidak sempat kita jelaskan di forum ini, di majelis kita ini, ya silakan tanya begitu. Masalah pribadi, silakan tanya. Jangan takut. Insya Allah ada kalau jawabannya dari ulama kita. Cuman kalau setiap masalah, setiap contoh, setiap perumpamaan yang disebutkan oleh ulama mau kita sebutkan, mungkin satu penyebab saja tidak selesai malam ini. Misalkan masalah mani nih, nah kita sebutkan kalau semalaman tidak selesai 1 jam ini. Budget sebulan sekali kita, lagi lupa pula bulan depan. Nah, jadi kita sebutkan yang penting-penting, yang sering terjadi. Kalau ada masalah yang terjadi kepada antum yang tidak disebutkan di majelis ini, silahkan ditanyakan. Baik habis majelis ini ada sesi soal jawab, atau melalui akun resmi kita, akun Facebook kita punya, akun Instagram kita punya, akun YouTube kita punya. Tanya baik di komentar atau di chat pribadi, jaturi, insya Allah secepatnya dijawab. Nah. Kemudian sebab yang keenam dari penyebab yang mewajibkan kita untuk mandi atau kita dimandikan, bukan kita mandi, yaitu adalah al-maut, kematian. Mati itu penyebab yang mewajibkan orang untuk mandi. Bukan dia yang wajib, tapi keluarganya dan orang yang satu kampung, satu desa dengannya. Itu hukumnya fardu kifayah. Memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, menguburkan jenazah, itu hukumnya fardu kifayah. Umpama ada satu muslim yang meninggal di desa ini, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani, mensolati, menguburkan, satu desa kena dosa semua. Sedesa kena dosa. Tapi ada 1, 2, 3 orang yang melakukannya, cukup. Tidak jadi, dosa turun untuk satu desa, tidak jadi. Itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu cukup yang melakukannya beberapa orang, atau lebih tepatnya cukup hal tersebut dilakukan, terlaksana. Mau yang melakukannya 1 orang atau 10 orang, yang penting dimandikan, yang penting dikafani, disolati, dikuburkan. Walaupun 1 orang, maka dosa tidak jadi untuk semua desa. Itu namanya fardu kifayah. Jadi penyebab kematian, penyebab yang mewajibkan mandi, untuk penyebab yang mewajibkan kita mandi, yang keenam adalah al-maut, kematian. Untuk muslim, bukan untuk non-muslim. Untuk non-muslim tidak wajib dimandikan. Boleh, tapi tidak wajib. Dikuburkan non-muslim itu alasannya biar yang muslim tidak terganggu. Istilahnya kalau dia tidak dikuburkan, yang hidup tidak terganggu dengan bau bangkainya, tidak perlu dikuburkan. Begitu. Ya. Jadi yang non-muslim boleh dimandikan, boleh, tapi tidak wajib. Dan tidak haram, boleh dimandikan. Dikuburkan, boleh. Kenapa? Biar tidak mengganggu yang lain. Karena mayit kalau bau bangkai manusia itu paling bau katanya. Bangkai manusia paling bau. Kenapa? Kalau kambing, sapi makan rumput, cuman kita apa begitu makan. Itu alasannya kata ulama. Bangkai manusia itu lebih bau daripada bangkai binatang. Jadi mengganggu. Makanya dikuburkan. Adapun yang tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, siapa itu? Adalah asyahid, yang meninggal gugur di medan peperangan untuk menegakkan kalimatullah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh dibuka bajunya. Dia baju meninggal pakai seragam itu, tidak boleh dibuka seragam itu, tidak boleh dibersihkan darahnya, dikafani langsung dikuburkan tanpa disolati. Ngapa tidak perlu disolatkan? Katik dosa sudah, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan alasan kenapa kita menyolatkan orang yang sudah meninggal, biar dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang syahid, yang meninggal gugur di medan peperangan untuk menegakkan kalimatullah, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah. Makanya tidak perlu disolatkan. Kenapa tidak boleh? Haram dimandikan, bukan boleh, tidak wajib, bukan, haram dimandikan. Kenapa? Karena kita haram menghilangkan bekas perangnya, haram menghilangkan bekas darahnya, haram menghilangkan pakaiannya yang robek misalkan, haram kita menghilangkan bekas tanah, tidak boleh. Ini seperti apa? Bakal jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ketika dibangkitkan, kata Nabi, darahnya itu lebih wangi daripada minyak wangi misik. Bukan pas bangkit dia bau darah, bau tak lama dicium, tidak. Tapi betul kata Nabi, dia masih berdarah, berlumuran darah, tapi baunya lebih wangi daripada minyak wangi misik. Itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang gugur di medan peperangan, tapi bukan sembarangan peperangan, peperangannya tadi memang untuk menegakkan kalimatullah, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, hanya dikafankan. Kafannya pun bukan bajunya dilepas, tidak, langsung dikafankan dan langsung dikuburkan. Itulah ma'asyiral hadirin, 6 sebab, 6 yang menyebabkan kita wajib mandi. Kita ulangi sebelum kita tutup. Yang pertama yaitu haid, ini untuk perempuan. Yang kedua nifas, darah yang keluar habis selesai melahirkan. Yang ketiga wiladah, yaitu habis melahirkan walaupun tidak keluar darah, perempuan wajib mandi. Yang keempat kemaluan, bertemu dengan kemaluan walaupun tidak keluar sperma. Yang kelima khurujul mani, keluar sperma. Yang keenam al-maut, yaitu kematian. Ini yang menyebabkan kita wajib mandi. Selain 6 ini tidak ada yang mewajibkan kita untuk mandi. Apa BKT? Ini cuma 6 ini yang mewajibkan kita untuk mandi. Selain 6 ini tidak ada yang mewajibkan kita untuk mandi. Adapun bagaimana cara mandi wajib yang sah? Cara mandi wajib yang sah itu gampang, kata ulama. Niat dan airnya harus mengena ke seluruh badan kulit kita. Udah. Cuman itu. Niat itu bagaimana? Niat itu ketika kita mau mandi harus niat. Ini mandi wajib. Ya itu gampangnya. Ini mandi wajib. Jangan sampai ente punya penyebab untuk mandi wajib, tapi pas mandi ente lupa. Ente lagi mandi ini untuk mandi wajib. Nah, itu berarti belum niat. Jadi niat itu apa? Niat itu yang penting pas kita basahi badan kita merasakan ini mandi wajib. Ini mandi untuk biar aku bisa sholat. Ini mandi untuk biar aku bisa masuk masjid. Cukup begitu niat. Tak perlu nak diapali 2 baris panjang. Sebelum mandi bacalah dia di kamar mandi, menyebutkan nama Allah pula di kamar mandi. Tak boleh, berdosa. Niat itu dalam hati. Jadi yang penting itu apa? Yang penting ketika mandi kita sadar ini mandi untuk mandi wajib. Itulah yang namanya niat. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan dia masuk ke kamar mandi, dia mandi, selesai dia mandi, dia baru ingat, oh aku ni ada mandi wajib. Udahlah, tadi kan mandi, itu buat tidak sah itu. Dah yang mandi bagusan buat mandi wajib tidak sah. Dia ingatnya setelah keluar kamar mandi atau setelah pakai handuk baru ingat ada mandi wajib. Wajib mandi lagi kalau di situ. Jadi bagaimana caranya biar mandi kita sah? Pas basahi badan kita ingat ini mandi wajib. Udah cukup. Cukup. Misalkan banyak yang menyebabkan dia mandi wajib, dia nak niat sikap cukup. Perempuan misalkan dia habis haid dia habis itu langsung disambung dengan nifas.
Habis nifas dia habis haid dia melahirkan. Karena perempuan hamil, pendapat yang muktamad bisa keluar darah haid. Perempuan yang lagi hamil, dia lagi hamil, metu darah haid. Habis itu dia melahirkan, wiladah, penyebab kedua. Habis itu nifas pula, penyebab ketiga. Gitu. Selesai nifas, apakah dia harus nyebutkan aku niat mandi wajib dari haid, dari melahirkan, dari nifas? Tiga-tiganya tidak perlu. Cukup dia sebutkan aku niat mandi wajib untuk mensucikan aku, cukup, terangkat semua. Walaupun 3 sebab. Misalkan yang laki-laki keluar berhubungan, kemaluannya bertemu dengan kemaluan istrinya, itu satu penyebab. Yang kedua, keluar sperma, penyebab kedua. Apakah pas mandi dia harus niat aku niat mandi wajib karena kemaluan, ketemu kemaluan, dan kedua keluar sperma? Tidak perlu, panjangan. Tidak perlu aja itu, cukup langsung niatnya mandi wajib. Jadi apapun penyebab yang ada pada diri kita, walaupun 3, 2 atau 4 atau semuanya, misal ini cukup dengan niat mandi wajib, maka semuanya akan terangkat suci lagi. Kemudian yang kedua daripada syarat biar mandi kita sah, yaitu seluruh badan kita harus terkena air. Seluruh badan terkena air. Ujung-ujung rambut istilahnya harus kena galau. Yang punya jenggot panjang misalkan harus ke kulitnya kena air. Tapi tidak perlu sampai sampai was-was, jangan. Sampai dia nak pegang badan yang belakang lah. Cukup dengan dhon. Dhon tu kira-kira ini udah kena galau. 70%, 80%, 90% ini banyu udah menyeluruh ke seluruh tubuhku, cukup. Cuman diperhatikan tempat-tempat yang kadang air tidak sampai ke situ. Misalkan lipatan kuping, itu kita pakai tangan, itu. Misalkan ini di wudhu juga penting. Tempat ini nih, tempat kalau bangun tidur suka ada belek, itu tempat yang wajib kena air ketika wudhu dan ketika mandi wajib. Hati-hati. Kalau kita bersihkan langsung wudhu kita belum sah. Kenapa? Ada satu titik yang belum terkena air, yaitu itu. Jadi bangun tidur itu bersihkan dulu baru wudhu. Tempat seperti ini misalkan, ini hati-hati juga. Kadang daerah sini, ini kan wajib kena nih. Apalagi yang hidungnya lancipnya misalkan. Banyu itu tidak ada kena, harus hati-hati. Sini wajib kena air. Yang perutnya besar misalkan, lipatannya, itu hati-hati juga. Lipatan perut itu harus kena air. Pusar, yang pusarnya agak masuk harus kena air. Jadi pokoknya yang harus kena air itu yang dikatakan zahir. Dikatakan itu bagian luar, bukan bagian dalam. Bagian dalam mana? Jero hidung, tak wajib kena banyu. Jero kuping, tak wajib kena banyu. Jero mulut, tak wajib. Bibir bagian luar, wajib. Jadi yang dikatakan ini bagian luar dari tubuh manusia, maka semuanya wajib kena air. Bagian dalam itu tidak wajib kena air. Jadi cuma 2 syaratnya. Mandi wajib sah. Yang pertama niat, yang kedua seluruh banyu tadi kena ke badan kita, kena ke rambut kita, semuanya wajib kena. Wajib kena. Yang kuku panjang hati-hati. Ngapa kuku panjang hati-hati? Ini dalam kuku ini itu kulit yang wajib, daging yang wajib kena banyu. Hati-hati. Hati-hati yang kuku panjang. Kuku panjang itu tidak haram, cuman makruh, tidak dianjurkan karena banyak kotoran di situ nanti. Hati-hati kalau pas wudu, pas mandi wajib, takut tidak sah. Kemudian sunnah ketika mandi banyak. Salah satunya membaca bismillah sebelum mandi. Kemudian mandi tadi didahulukan dengan wudu. Jadi sebelum mandi wajib kita sunnah wudu dulu. Wudu seperti biasa, cuman niat wudunya beda. Bukan niat wudunya istibahati sholat, aku niat wudu untuk boleh sholat, bukan. Niat wudunya untuk apa? Untuk mengangkat janabah, hadas besar. Jadi jangan niat wudunya untuk mengangkat hadas kecil. Tadi niat raf'al hadas. Untuk mengangkat hadas kecil, jangan. Niatnya untuk mengangkat hadas besar. Itu niat wudunya. Sebelum wudu tadi buang air kecil dulu. Jadi sunnah Nabi itu
Sebelum mandi wajib buang air kecil. Habis itu Nabi basuh kemaluannya, kemaluan dibasuh dulu, bersihkan dulu. Habis itu wudu. Habis wudu seperti wudu biasa, ya cuma niatnya untuk mengangkat hadas besar. Habis wudu baru kita mulai dengan membasuh kepala. Itu sunnah Nabi, kepala dulu dibasuh sama Nabi. Semua udah habis kepala, baru mulai bagian yang punya jenggot ditakhlil. Istilahnya ambil air dimain-maini ke supaya kenal, kan? Atau pakai shower sekarang lebih gampang lagi. Kemudian baru mulai basuh bagian kanan depan badan nih. Bagian depan kanan, habis itu bagian belakang kanan, baru bagian kiri depan, habis itu bagian belakang kiri. Itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali. Kalau 3 kali ini lebih gitu kadang. Apalagi kalau lagi musim panas, barbur basik-basik. Dan tak boleh mubazir. Mubazir ya, karena mubazir itu tetap dimakruhkan walaupun ente mandi di pinggir sungai. Ulama mengatakan walau minal bahril kabiri tarafa, walaupun di pinggir sungai mandi, tapi dia mandi tadi barbur niatnya mubazir, tetap berdosa, tak boleh. Jadi mubazir itu bukan pas banjir sedikit apalagi banjir sedikit kemarau, tak boleh mubazir. Itu makruh di dalam mandi. Jadi kurang lebih itulah hukum mandi wajib dan bagaimana mandi wajib kita sah. Nanti di selesai majelisnya kalau ada yang nak bertanya jaturi kita buka baik di pembahasan mandi wajib atau pembahasan yang lain. Namun seperti biasa sebelum kita tutup kita dengarkan sepatah dua patah nasihat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina fid daraini amin ila an qala fi kitabihi Kitabul Hikam qala radhiyallahu ta'ala anhu in syi'ta an takuna hurran fatruk kulla amrin illam tatrukhu ikhtiyaran taraktahu ittirara. Kata Habib Abdullah, ini nasihat pendek, udah ini nasihat beliau, tapi obat buat kita hidup tenang. Ini nasihat dari ulama besar, dari wong yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad? Kalau kau ingin menjadi orang yang merdeka, hur itu merdeka, bebas, tidak terbelenggu, tidak dibudakkan oleh sesuatu, fatruk kulla amrin, maka lepaskan semua hal. Lepaskan semua hal. Artinya lepaskan semua hal ini bukan yang ada gawi-gawinya ditinggalkan, bukan. Bukan. Maksud Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jangan kau pikirkan hal-hal yang Allah tidak minta kau untuk memikirkannya. Apa hal yang Allah tidak minta kita untuk memikirkannya? Masalah duit, masalah dunia, itu Allah tidak minta kita untuk memikirkannya. Kalau kita tadabburi Al-Quranul Karim dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu kita akan dapatkan puluhan ayat yang mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala terang-terangan mengatakan rizki kamu itu aku jamin, kata Allah. Bukan sikap ayat, puluhan ayat. Bahkan kadang Allah pakai sumpah. Allah pakai sumpah, kata Allah, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Kata Allah, demi, ini Allah sumpah, demi Tuhan yang menguasai langit dan bumi, sesungguhnya rezeki kalian itu benar adanya. Aduh, kata Allah, jangan takut. Seperti kalian tidak ragu kalian mengucap ketika kita berbicara, ana habis ngomong, tidak ragu ini ana habis ngomong. Seperti itulah kalian jangan ragu tentang rezeki kalian. Sampai cerita Allah. Makanya ayat ini ketika ada orang Badui baru masuk Islam, itu orang Badui bingung, siapa yang buat Allah sampai sumpah aja itu? Kurang ajar niat, kata dia istilahnya itu. Kelewatan niat sampai buat Allah bersumpah bahwasannya, jadi seakan-akan kalian itu tidak percaya dengan janji Allah sampai Allah sumpah.
Kita kalau makanya wajar kalau kita ini masih jauh dengan Allah. Ngapo? Kita ini masih lebih merasa terjamin ketika ada yang menjamin kita, orang tua, ada yang menjamin kita, bos kita, atasan kita. Bos aku ada bocor, kata bos aku, apa be yang nimpo kau, aku yang nanggung. Senang hidupnya. Padahal Allah sudah nanggung kita, dan bos kita itu yang nanggung juga Allah. Pemimpin kita yang nanggung Allah. Orang yang paling berkuasa di dunia yang nanggung Allah. Ini Allah nanggung kita tidak ngaso tenang. Yang nanggung kita manusia, makhluk yang lemah, bahkan mungkin makhluk yang hina, itu kita ngerasa tenang. Itulah jauhnya kita dari Allah. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau kalian ingin menjadi manusia yang merdeka, tidak dibudakkan oleh dunia, tidak dibudakkan oleh jabatan, oleh dunia, oleh duit, oleh harta, maka tinggalkan semua hal. Artinya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya Habib Abdullah ini tidak boleh kita begawi, bukan. Begawi tetap begawi, cari duit tetap cari duit. Pagi besok keluar dari rumah, keluar. Sore balik, cari duit biasa. Cuman jangan sampai nyari duit yang kita kejar. Metulah dari rumah, niat ini melakukan perintah Allah, perintah Nabi. Karena Nabi menganjurkan seorang laki-laki untuk mencari duit, menafkahi orang rumahnya. Niat itu. Dapatnya seberapa be? Alhamdulillah. Ini urusan Allah. Aku ni yang penting metu, yang penting keluar, yang penting ke sawah, yang penting ke peternakan, yang penting buka toko, buka warung, yang penting ke pabrik. Kemana be? Kalian pegawai, yang penting kalian metu dari rumah. Ke rumah bawa seberapapun rezeki, itu urusan Allah. Jadi yang dilarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jangan kita ini memikirkan berapa bawa duit ke rumah. Itu jangan. Tinggalkan, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pasrahkan kepada Allah. Selagi anda sudah ikhtiar, sudah berusaha, maka sisakan semuanya, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah di situ kau akan menjadi manusia yang merdeka. Tapi kalau kebalikannya, apalagi kita sekarang, macam-macam pikirannya. Ada wong anaknya masih kecil, tadi pikirkan, cak mana anakku kawin kaget. Anak lamonyo, baru lahir anaknya, lah mikir ke anaknya kuliah, lah mikir ke kaget, santai. Carilah duit, buat pempesnya dulu kau pikir ke. Tidak usah jauh-jauh niat. Kadang belum lahir lah mikir, lah stres. Bini anak lahiran, mikir, jangan takut. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, semua yang melata, bukan hanya manusia, semua yang melata, yang hidup di dunia ini, itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan, tidaklah ajal datang kecuali rezeki kalian sudah selesai. Kalau masih ada satu piring nasi lagi, maka satu piring nasi itu harus kalian makan dulu, baru ajal datang. Tak bakal orang mati katik, yang namanya mati kelaparan itu katik. Orang yang mati sebabnya karena kelaparan, berarti memang itu ajalnya. Bukan rezekinya tak katik, rezekinya sampai situ sudah. Rezekinya sampai situ memang, akhirnya dia mati, meninggal dunia. Tapi karena rezekinya ada, tidak bisa sampai kepadanya, dia mati, tidak. Urusan rezeki itu bukan urusan presiden, bukan urusan gubernur, wali kota, bupati, bukan, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi di dalam hadisnya mengatakan, Allah dalam hadis qudsi mengatakan, apa kata Allah? Umpama seluruh dunia ini sekongkol untuk tidak menyampaikan rezeki yang aku sudah tuliskan untukmu, pasti rezeki itu akan sampai kepadamu. Di embargo misalkan, cak Palestin kemarin, cak Gaza kemarin, dikepung. Sekuat apapun tentara yang mengepung, kalau Allah ingin memasukkan rezeki untuk penghuni Gaza, pasti masuk. Itu maksud hadis qudsi itu, kata Allah. Jadi jangan takut. Nak yang menghalang, banyak yang halangi Ustaz.
di mana misalkan di tempat aku pegawai ini banyak saingannya, oh ada yang ngerebutkan jabatan ini, jangan takut. Kalau memang itu hak kamu, rezeki kamu pasti akan sampai kepadamu. Siapapun yang menghalangi itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikan, kalau Allah tak nuliskan ini bukan untuk kau, berejolah nak sekuat tenaga cak mano tak bakal dah dapat. Nak kampanye ke mana-mana kalau Allah ngomong jabatan ini bukan untuknya, tidak akan dapat. Mau kerja 24 jam tanpa istirahat, kata Allah rezeki yang cuma 200 ribu, tetap 200 ribu. Itulah kata Allah. Yang pegawai, misalkan Allah tulis rezeki fulan bin fulan hari ini 200 ribu, sudah 200 ribu Allah ngomong rezeki kita. Daripada kita 24 jam pegawai tetap rezeki kita 200 ribu, mendingan kita pegawai 8 jam 7 jam 200 ribu. Buat apa buang-buang waktu lebihnya, capek tapi tidak ada hasilnya, kan begitu. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jangan kita ini banting tulangnya untuk pegawai sampai lupa solat di musola, lupa majlis taklim, lupa kalau apa, sibuk ngumpul ke duit. Itu jangan, kata. Itu namanya Anda bukan orang merdeka, tapi Anda adalah budak, hamba sahaya. Siapa yang merdeka? Merdeka itu yang orang di dalam hatinya tidak ada dunia sama sekali. Itu orang yang merdeka. Hurrun itu adalah orang yang merdeka, bukan seorang budak, hamba sahaya. Kenapa kata Habib Abdullah Al-Haddad kita harus meninggalkannya, pasrah kepada Allah? Illam tatrukhu ikhtiyaran taraktahu ittirara. Kata Habib Abdullah Haddad, walaupun kita mikirkan masalah dunia tadi, makso kita tetap pikirkan, ujung-ujungnya pasti kau tinggalkan. Pening dewek selain. Oh cak manolah ini, pikir-pikir tak ketemu, sudahlah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, sebelum kau pusing, gula darahmu naik, darahnya tinggi, atau stres sampai stroke, naudzubillah, ujung-ujungnya pasti kau tinggalkan untuk mikirkan hal itu. Kenapa tak dari awal kata Habib Abdullah? Kita udah tahu ini urusan Allah. Kapan selesainya misalkan, kapan terlaksananya, kapan bisa mulainya, ini urusan Allah, bukan urusan kita. Kita disuruh ikhtiar, suruh usaha, kita usaha semampunya. Sisanya jangan dipikirkan. Stres kaki, sakit tak karuan, ujung-ujungnya kita tidak ketemu juga. Kenapa? Karena memang Allah nulisnya cek itu. Misalkan kata Allah, kau naik jabatan setahun lagi, berejolah naik sekarang, tidak naik-naik, sampailah stres, tidak naik juga. Akhirnya dia pegal, sudahlah mentok, tidak bisa. Nah, ngapa tidak dari awal, kata Habib Abdullah? Karena kalau dari awal kau sudah tahu, sadar ini urusan Allah, kau tidak ambil pusing, maka kau akan sehat. Jadi hamba yang pertama sebelum sehat kita dipuji oleh Allah. Kita jadi hamba yang bertawakal kepada Allah. Sebelum kita pening, sebelum kita pusing, sebelum kita sakit, kita udah tawakal dulu sama Allah. Yang kedua, kau sehat, tidak stres, tidak sakit. Itu kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kalau ingin jadi orang yang merdeka, tidak diperbudak oleh dunia, maka tinggalkan semua urusan dunia. Tinggalkan yang Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya, yaitu terlalu fokus ke dunia. Tapi ikhtiar, kita berusaha untuk mendapatkan apa yang dibolehkan oleh Allah dari hal-hal yang mubah, itu tidak apa-apa. Cari duit silahkan, sekali lagi, buka toko silahkan, berjualan silahkan, bersawah silahkan, tapi jangan sampai kita fokus ke duit, lupa dengan Allah. Jangan sampai kita fokus ke duit, jabatan, tahta dunia kita, sampai kita sakit, stres, macam-macam. Na'udzubillah min dalik. Karena tadi, kalau sudah rezekinya 200 ribu, nak dia pegawai 24 jam atau dia pegawai cuma 2 jam, 200 ribu itulah yang turun untuknya pada saat itu. Itu yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan, sehingga kita bisa hidup dengan tentram, dengan tenang, karena kita yakin semua adalah
yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.